Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia, saya dari PGMI kelas 4B. Hari ini saya akan mereview game edukatif untuk anak SD yang pastinya bermanfaat dan juga seru. Untuk nama gamenya yaitu Grand Prix Multiplication, dan untuk cara main serta manfaatnya, check it out. Nah, game ini cocok untuk usia 10 tahun atau kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kenapa? Karena pada saat usia 10 tahun atau kelas 5 sampai kelas 6 SD, siswa itu harus mampu berhitung cepat tanpa menggunakan manual. Nah, sedangkan tidak semua siswa kelas 5 sampai kelas 6 SD itu sudah lancar di perkalian, sehingga game ini dapat dilakukan untuk latihan pengulangan yang menyenangkan pastinya. Nah, untuk cara bermainnya sendiri, teman-teman langsung masuk ke Google Chrome, kemudian ketik Grand Prix Multiplication seperti yang saya tunjukkan di sini. Langsung enter. Nah, teman-teman pilih yang atas ini ya, Grand Prix Multiplication. Oke, setelah masuk. Nah, jadi teman-teman, game ini tuh seperti balap mobil ya, sejenis balap mobil, tapi setiap kali mobil melewati checkpoint atau rintangan, pemain itu akan diberikan soal perkalian. Dan jika jawabannya benar, mobil itu akan melaju semakin cepat, dan jika perkaliannya itu salah, mobilnya akan melambat atau juga berhenti. Jadi ini sejenis balapan mobil sebenarnya. Oke, langsung saja kita play ya teman-teman ya. Pilih player name, di sini saya ketik nama saya Rizka. Oke, next. Play now. Nah, setelah itu ini teman-teman dapat mobil yang warna biru nih. Langsung saja ke start. Nah, ini teman-teman langsung jawab perkaliannya ya. Oke, semakin teman-teman banyak menjawab pertanyaan yang benar, dia tuh akan melaju semakin cepat. Kalau misalnya kita salah ya, nah dia tuh akan melambat. Sudah. Nah, jadi gitu teman-teman gamenya. Kita coba sampai ke finish ya. Nah, ini udah sampai finish ya teman-teman ya. Kita urutannya ketiga karena memang ada beberapa soal yang kita salah. Oke, jadi permainnya seperti itu. Semakin sering kita menjawab benar, maka mobil itu akan melaju semakin cepat. Dan kalau kita sebaliknya menjawab salah pertanyaannya, maka mobil itu akan melaju semakin lambat atau bisa juga berhenti. Nah, itu tadi adalah cara bermain dari game edukatif Grand Prix Multiplication. Untuk kelebihan dan kekurangan dari game ini di mata seorang pendidik adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya sendiri, sebagai media pembelajaran yang interaktif. Jadi, ini dapat membantu guru untuk menyajikan materi dengan cara yang menyenangkan, sehingga siswa SD itu tidak bosan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, untuk mendorong motivasi belajar siswa. Dan selanjutnya adalah fleksibilitas penggunaan. Maksudnya, game ini tuh mudah diakses dan tidak memerlukan instalasi yang berat. Bisa digunakan di kelas ataupun di lab komputer. Nah, untuk selanjutnya adalah latihan berbasis kompetensi. Jadi, materi yang diangkat ini mendukung penugasan kompetensi seperti berhitung atau perkalian seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian juga untuk potensi penilaian formatif. Jadi karena penilaian formatif itu dilakukan selama pembelajaran berlangsung, maka game ini bisa juga digunakan untuk acuan dari penilaian formatif guru. Sedangkan game ini juga memiliki kekurangan teman-teman. Untuk kekurangannya yakni terbatasnya kedalaman materi. Jadi karena memang materi ini hanya untuk matematika, tidak untuk materi-materi yang lain seperti IPA, IPS, dan sebagainya. Ini hanya untuk matematika, yaitu berhitung atau perkalian. Kemudian koneksi internet dan perangkat, karena tidak semua sekolah itu memiliki sinyal yang baik. Jadi ya ini salah satu hal yang menjadi kekurangan dari game Grand Prix Multiplication. Nah, untuk selanjutnya adalah perkembangan anak, yakni dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan juga afektif melalui apa yang didapat dari game Grand Prix Multiplication ini. Nah, yang pertama adalah ranah kognitif. Jadi, di game ini dapat membantu anak berpikir cepat, kemudian mengenali pola, dan memperkuat pemahaman konsep belajar. Untuk yang kedua, yakni psikomotorik. Nah, untuk psikomotorik ini dapat melatih koordinasi tangan dan mata. Terutama kan game ini tuh arahnya cepat ya, jadi anak itu harus terbiasa dengan berhitung cepat. Kemudian juga
tangan dan mata harus saling berkoordinasi. Kemudian afektif. Game ini juga bisa dimainkan bersama teman, jadi anak dapat belajar bersaing secara sehat, kemudian kerjasama dan tetap semangat meskipun kalah atau menang. Nah, game ini cocok untuk anak SD, kenapa? Karena soal-soalnya itu disesuaikan dengan kurikulum dasar, kemudian tampilannya juga menarik, dan cara bermainnya juga mudah dimengerti. Kemudian anak jadi lebih semangat belajarnya karena merasa seperti sedang bermain padahal dia sedang belajar matematika. Untuk selanjutnya adalah saran pengembangan. Menurut saya ada 2 hal yang bisa dikembangkan dari game ini. Yang pertama adalah level kesulitan. Jadi bisa ditambahkan level kesulitan seperti yang saya gambarkan di sini. Ada level dasar, kemudian menengah, dan juga level yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah dashboard penilaian. Jadi melalui dashboard tersebut, guru dapat memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu, mulai dari skor yang dia dapatkan, kemudian juga seberapa cepat dia dalam menjawab soal, itu dapat dilihat melalui dashboard yang telah disediakan. Nah, kesimpulannya, game edukatif Grand Prix Multiplication ini cocok untuk anak SD. Bukan hanya menyenangkan, tapi game ini juga mendidik siswa. Nah, sekian review game edukatif untuk anak SD dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.